Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan mengenai konstitusi dan urutan perundang-undangan. Dan pada penyampaiannya nanti akan disampaikan oleh kita, mahasiswa program studi Fisika ITSNU Pekalongan yang beranggotakan video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari beliau yang terhormat Bapak Haikal Hadiyatullah MPD selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah PKN semester 1 program studi Fisika ITSNU Pekalongan. Sebelum kami menyampaikan dan sebelum kalian mendengarkan apa yang nanti akan dijelaskan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan langsung saja kita akan menyampaikan tentang konstitusi dan urutan perundang-undangan. Pengertian konstitusi. Konstitusi dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. Konstitusi menurut para ahli. 1. Konstitusi dalam pandangan K.C. Ware dalam kurung Hamidi dan Malik 2008 dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan. 2. Menurut James Bridge, konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisasikan dengan dan melalui hukum, dalam mana hukum menetapkan 1. Pengaturan mengenai pendidikan lembaga yang permanen. 2. Fungsi dan lembaga-lembaga masyarakat. 3. Hak-hak yang ditetapkan. Untuk pengertian nomor 3, yaitu menurut Jimli Ashidik tahun 2009, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya tidak memiliki satu naskah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis, namun biasa disebut sebagai negara konstitusional. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional
berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini juga membutuhkan adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. Yang keempat, konstitusi sebagai integritas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya, simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang menjadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi suatu kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengandalkan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Tujuan konstitusi yang pertama, untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah. Yang kedua, untuk menjamin hak-hak yang diperintah. Yang ketiga, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI atau dikenal juga dengan Dokuritsu Jubi Chosakai yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Mr. Rajiman Widyodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas dasar negara. Di akhir sidang 1 BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, panitia ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah muqaddimah Undang-Undang Dasar. Hasil panitia 9 ini kemudian diterima dalam sidang 2 BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Supomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan.
perjalanan sejarah konstitusi Indonesia antara lain, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya yaitu sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dengan masa berlakunya yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya yaitu sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Ada dua model perubahan konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu renewal atau pembaruan dan amandemen atau perubahan. Renewal atau pembaruan adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sedangkan amandemen atau perubahan adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetaplah berlaku. Amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli, sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat proklamasi. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus 2000. Tata urutan perundang-undangan Indonesia. A. Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan. B. Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000. 1.
Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan daerah. C. Menurut Undang-Undang PP Pasal 7. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Teman-temanku sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai konstitusi dan tata urutan perundang-undangan. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan tentunya. Entah itu dari penulisan kata, mungkin ada yang masih kurang dan yang lain sebagainya, karena di sini kami juga masih belajar. Dan apabila dari teman-teman kelas FS21A ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.